Di meja makan, Thomas berkata kepada Jemima, "Jemima, jika kamu datang ke Jakarta untuk bekerja di masa depan, jika tidak ada pekerjaan, kamu tinggal di villa ini saja." Jemima berkata dengan cepat, "Kakek, Big Lely menemaniku membeli rumah sore ini, dan sekolah juga akan memberiku apartemen 1 orang di masa depan." Thomas berkata dengan heran, "Apakah kau sudah membeli rumah? Membeli rumah di luar lebih aman daripada tinggal di sini, dan orang-orang tersedia untuk merawatmu, lebih nyaman bagimu untuk tinggal di sini." Wanita tua Thomas juga setuju, "Ya, Jemima, tinggal di sini bisa menyelamatkanmu dari banyak masalah. Kamu seharusnya baik-baik saja di sini." Jemima menjelaskan, "Keamanan di komunitas yang kubeli cukup baik, dan hukum serta ketertiban jauh lebih baik. Tidak ada yang tahu identitasku, jadi aku seharusnya tidak berada dalam bahaya." Thomas tahu bahwa dia telah mengambil keputusan, jadi dia mengangguk dan berkata, "Mulai sekarang, kamu akan tinggal di Jakarta secara permanen. Jika kamu butuh bantuan, jangan sungkan kepada kami. Jika kami tidak di sini, kau dapat melakukan hal yang sama dengan baik Lely." Dia berkata, "Aku akan mentransfer beberapa orang dalam beberapa hari ke depan, jadi aku dapat merespons dengan cepat jika terjadi sesuatu." Isyana tidak memiliki tenaga kerja saat ini. Dalam paparan di Eropa Utara, hanya ada 1 pelayan tua yang setia yang tersisa di antara bangsanya, yang belum tiba di Indonesia saat ini, dan sisanya adalah keberadaan seperti Jaya dan Thomas. Untuk memastikan keselamatan Isyana, Thomas dan Jaya telah mencapai kesepakatan untuk diam-diam mengirim pasukan ke Jakarta untuk memastikan keselamatannya. Bagi Thomas, karena Jemima adalah cucunya, dia harus merawatnya di masa depan. Meskipun Jemima merasa bahwa dia tidak akan berada dalam bahaya, dia tetap berkata kepadanya dengan sangat berterima kasih, "Terima kasih, kakek." Kali ini, Isyana yang berada di samping bertanya dengan rasa ingin tahu, "Kak Jemima, di mana kamu membeli rumahmu?" Jemima berkata, "Aku membeli di Andaras di Jakarta. Letaknya tidak terlalu jauh dari sekolah, dan hanya berjarak 10 menit berkendara." Dengan identitas lain, Isyana sudah mengetahui alamat Tama. Dia tidak menyangka Jemima juga membelinya di komunitas yang sama. Tapi dia tidak terkejut ketika memikirkannya. Lagi pula, Jemima datang ke sini untuk Tama, dan itu normal untuk membeli di lingkungan tempat tinggalnya. Jemima mengira Isyana penasaran dengan rumah yang baru dibeli itu, jadi dia berkata sambil tersenyum, "Jika kamu tertarik, aku bisa mengajakmu berkeliling. Meski datar jadi tidak terlalu besar, keuntungannya adalah pemandangan sungainya lumayan." Isyana tersenyum dan berkata, "Kak Jemima, aku akan pergi bersamamu setelah sekolah dimulai. Akhir-akhir ini aku merasa sangat malas, dan aku tidak ingin pergi kemanapun." Isyana tidak berani pergi ke Andara. Lagi pula, itu terlalu dekat dengan Tama. Meskipun dia datang ke Jakarta hanya karena dia, sebelum sekolah dimulai, Tama adalah orang yang paling dia takuti. Melihat Isyana menolak, Jemima tidak terlalu memikirkannya. Dia hanya tersenyum dan berkata, "Setelah sekolah dimulai, jika kamu tidak ingin kembali ke sini sesekali, aku bisa memesankan kamar untukmu." "Oke," Isyana berkata sambil tersenyum, "Itu dia. Itu kesepakatan." Setelah makan malam, Jemima mengucapkan selamat tinggal kepada Thomas, istrinya, dan Isyana, dan Big Lely mengantarnya ke Andara. Ketika dia datang ke rumah pertama yang dia beli di Jakarta, Jemima tiba-tiba merasa tenang. Dia membuka jendela balkon penglihatan, berbaring di tepi tempat tidur, menyaksikan pemandangan malam di sepanjang sungai dan kapal-kapal yang bergerak perlahan di sungai, meniupkan angin malam menyegarkan pikirannya. Lantai atas memiliki pemandangan yang sangat bagus, dan flat ini adalah rumah tangga samping di lantai atas, jadi pada dasarnya tidak terganggu oleh kebisingan tetangga,
yang membuat Jemimah merasa lebih dari sepadan dengan uangnya. Dia bahkan memiliki keinginan untuk tinggal di Jakarta selama beberapa hari lagi karena hal ini. Namun, setelah memikirkannya, dia merasa akan lebih baik baginya untuk meninggalkan Jakarta sesegera mungkin setelah menandatangani kontrak dengan universitas. Dia juga berpikir untuk memberitahu Tama bahwa dia telah dipekerjakan oleh Universitas Jakarta setelah dia resmi bekerja. Pada waktu bersamaan, di area Villa Andara, Rika akhirnya selamat dari larangan 72 jam di peron. Ketika dia merias wajah tebal dan mengambil ponselnya untuk memulai siaran langsung lagi, dia mengalami masalah yang sama seperti 3 hari yang lalu di ruang siaran, dan tidak ada yang menontonnya. Kali ini, meski ada beberapa netizen yang nyasar ke ruang siaran langsung dan melontarkan sarkasme, Rika pernah mengalami ban terakhir kali, dan kali ini dia tidak berani mengejar mereka. Tapi tidak bisa melawan berarti selalu ada nafas di hatinya yang tidak bisa dia keluarkan. Rika menyiarkan langsung selama setengah jam, tetapi dia tidak mendapatkan satu penggemar pun. Sebaliknya, dia dibuat kesal oleh para netizen yang kasar ini. Rika, yang sangat tertekan, menutup sementara ruang siaran langsungnya, dan kemudian mulai menonton siaran langsung orang lain, ingin belajar dari orang lain bagaimana cara menyiarkan langsung dan konten apa yang akan disiarkan untuk mendapatkan cukup banyak penggemar. Setelah melihat-lihat, dia menemukan bahwa di ruang siaran langsung non-pengiriman yang populer, konten siaran langsung bervariasi, tetapi setiap ruang siaran langsung memiliki karakteristiknya sendiri, seperti siaran langsung bermain game, siaran langsung aktivitas luar ruangan, dan siaran langsung siaran bakat tertentu. Setelah melihatnya, dia merasa pada dasarnya dia tidak dapat melakukan hal-hal ini. Ini terutama karena dia tidak memiliki bakat luar biasa sama sekali. Dia hanya tahu bagaimana menyanyi dan menari di piano, catur, kaligrafi dan lukisan, dan nyanyiannya tidak terlalu bagus, jauh dari mampu membuat orang berhenti dan mendengarkan. Setelah merenung berulang kali, Rika masih belum menemukan titik terobosan yang membuatnya mundur sedikit. Setelah menggesek ruang siaran langsung di ponselnya, dia tidak bisa menahan desahan, tampaknya tulang tua ini benar-benar tidak cocok untuk ini. Selain depresi, dia diam-diam menghela nafas, tidak masalah jika aku tidak bisa makan semangkuk nasi ini. Kuncinya adalah jangan biarkan Diana makan dengan bahagia. Melihatnya seperti itu, hatiku terasa lebih buruk daripada kehilangan 2 miliar. Dia depresi, dan dia menyelipkan jarinya, meluncur ke ruang siaran langsung lainnya. Ada lebih dari 30,000 penonton di ruang siaran langsung ini. Pembawa berita adalah pria paruh baya yang tampak biasa, dan pria ini berkata dengan berapi-api saat ini, "Keluargaku, aku telah menggunakan hidupku untuk menindak pemalsuan." Anggota keluarga di ruang siaran langsung harus tahu bahwa orang yang ingin aku hancurkan kali ini adalah dokter kecantikan selebriti online. Setelah penyelidikan rahasiaku, dia sebenarnya bukan mahasiswi kecantikan sama sekali. Nama yang dia gunakan sekarang itu juga bukan nama sebenarnya, dan pendidikan aslinya sebenarnya adalah sekolah menengah teknik di kota kecil, dan dia dipecat karena berkelahi sebelum dia lulus. Sekarang jika siaran langsungnya memiliki 50,000 penonton dan 3 juta suka, aku akan segera merilis buktinya. Seseorang di area komentar segera memposting pesan dokter cantik ini, "Aku sudah lama curiga ada yang tidak beres dengannya. Terakhir kali aku memintanya untuk mengerjakan soal kalkulus dasar di ruang siaran langsungnya, dia langsung memblokirku. Dukung dia untuk mengeksposnya." Sontak banyak orang yang memposting berbagai komentar di kolom komentar. Pada dasarnya mempertanyakan dokter cantik yang dibicarakan pembawa acara pria itu. Selain itu, ada sejumlah besar layar peluru yang mengirimkan hadiah, yang terlihat mempesona dan hidup. Melihat ini, mata Rika langsung berbinar, dan dia berpikir,
kamu bisa menyiarkan langsung penggemar dalam penumpasan? Maka aku mungkin juga menindak Diana, Rika, yang mendapat inspirasi sekilas, segera menyadari bahwa ide yang muncul tiba-tiba sangat mungkin dilakukan. Diana kini menjadi selebritas internet yang sangat populer. Jumlah orang yang online di ruang siaran langsung selalu puluhan ribu, bahkan terkadang bisa mencapai 20,000 hingga 30,000. Jika dia bisa mengungkap jangkar yang begitu populer, dia pasti akan menarik banyak perhatian dari penggemar. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.